Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Soneta Rahma Susanti, NIM 2111240124, kelas 1E, Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, akan menyampaikan materi UTS dasar-dasar pendidikan. Yang pertama yaitu pembahasan mengenai pemahaman tentang pemikiran klasik. Ada beberapa pendapat yang berbeda, mulai dari yang optimis hingga pesimis. Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda tersebut, maka berikut ini akan dibahas tentang pemikiran, dan termasuk pemikiran klasik ada 4. Yang pertama yaitu empirisme, yang kedua nativisme, yang ketiga naturalisme, yang keempat konvergensi. Baik, kita akan membahas yang pertama yaitu aliran empirisme. Empirisme aliran yang menganut paham yang berpendapat bahwa segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia dalam perkembangannya ditentukan oleh pengalaman atau empiris, nyata melalui alat inderanya, baik secara langsung berinteraksi dengan dunia luarnya maupun melalui proses pengelolaan dalam dirinya. Dari apa yang didapatkan? Empirisme berasal dari bahasa Latin. Asal katanya yaitu empiri, yang artinya pengalaman. Pemikiran ini dipelopori oleh John Locke, filsuf kebangsaan Inggris, yang terkenal dengan teorinya, yaitu tabula rasa, artinya meja berlapis lilin yang belum ada tulisan di atasnya. Dengan kata lain, seseorang dilahirkan seperti kertas kosong yang belum ditulis. Maka dari itu pendidikanlah yang akan ditulisnya. Baik, yang kedua itu adalah nativisme. Nativisme, teori ini kebalikan dari teori empirisme yang mengajarkan bahwa anak lahir sudah memiliki pembawaan, baik faktor lingkungan atau alamiah, yang mempengaruhi terhadap perkembangan anak, melainkan semuanya dari faktor-faktor tersebut mempengaruhi terhadap perkembangan seorang anak. Nativisme berasal dari bahasa Latin, yaitu asal katanya nativus, artinya terlahir. Pemikiran ini dipelopori oleh Schopenhauer, seorang filsuf berasal dari Jerman yang hidup pada tahun 1788 sampai 1880, berpendapat bahwa pendidikan ialah membiarkan seseorang bertumbuh berdasarkan pembawaannya. Seseorang akan berkembang berdasarkan apa yang dibawanya sejak lahir. Hasil akhir dari pertumbuhan dan perkembangan serta pendidikan manusia atau seseorang ditentukan oleh pembawaan dari lahir, dan pembawaan itu ada yang baik dan ada pula yang buruk. Dan yang ketiga adalah naturalisme. Naturalisme, aliran ini mempunyai kesamaan dengan teori nativisme, bahkan kadang-kadang disamakan, padahal mempunyai perbedaan tersendiri atau masing-masing. Ajaran dalam teori ini mengatakan bahwa anak sejak lahir sudah memiliki pembawaan sendiri, baik bakat, minat, kemampuan, sifat, tingkah laku atau watak, dan lain-lain. Pembawaan akan berkembang sesuai dengan lingkungan alami. Maka pendidikan yang terakhir ini sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan anak. Naturalisme merupakan teori yang menerima nature atau alam sebagai keseluruhan realitas. Istilah nature telah dipakai dalam filsafat dengan bermacam-macam arti, mulai dari dunia fisik yang dilihat oleh manusia sampai kepada sistem total dari fenomena ruang dan waktu. Natura
adalah dunia yang diungkapkan pada sains, istilah naturalisme sebaliknya dari istilah supernaturalisme yang mengandung pandangan dualistik terdapat alam adanya kekuatan yang ada atau wujud di atas atau di luar alam. Aliran ini sama dengan aliran nativisme. Naturalisme yang dipelopori oleh Jean-Jacques Rousseau berpendapat bahwa pada hakikatnya semua anak manusia ialah baik pada waktu dilahirkan, yaitu dari sejak tangan Sang Pencipta, tetapi akhirnya rusak sewaktu di tangan manusia. Oleh karena Jean-Jacques Rousseau menciptakan konsep pendidikan alam, artinya anak hendaklah dibiarkan tumbuh dan berkembang sendiri menurut alamnya. Manusia banyak mencampurinya. Yang terakhir yaitu adalah konvergensi. Aliran ini dikemukakan oleh William Strauss, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman, yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan penting. Aliran ini dikemukakan oleh William Strauss. Faktor pembawaan dan faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangatlah penting. Keduanya tidak dapat dipisahkan, sebagaimana sama halnya dengan teori nativisme. Teori ini juga mengakui bahwa pembawaan yang dibawa anak sejak lahir juga meliputi pembawaan baik dan juga pembawaan buruk. Pembawaan anak yang dibawa pada waktu sejak lahir tidak akan bisa berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan pembawaan tersebut. Kesimpulan, pemahaman terhadap berbagai aliran pendidikan memiliki arti yang sangatlah penting. Ketika seorang pendidik hendak menangkap dari setiap dinamika perkembangan pemikiran tentang pendidikan yang tengah terjadi, bagaimanapun juga, aliran-aliran pada dasarnya merupakan gagasan dari pemikiran berpengaruh secara luas pada zamannya, sehingga tidak akan bisa terabaikan. Baiklah, itulah penyampaian materi dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.